kalau tengah malam nih bunyi kontreng-kontreng masak dan wangi sekali. Bertemu lagi bersama Korea Saya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, untuk cerita horor dan cerita mistis kali ini, aku masih mau mengundang narasumber yang sama seperti yang sebelumnya, ya kan? Karena seperti janji aku yang di video sebelumnya, aku bakalan mengulik cerita pengalaman pribadi Elsa Tanusaputra ya guys ya. Yaudah lah, biar nggak lama-lama kita langsung panggil aja narasumber kita, Teh Elsa Tanusaputra. Halo Teteh, makasih banyak loh udah ngeluangin waktu lagi buat aku. Karena kan di video terakhir kemarin tuh bikin aku tuh penasaran banget. Dan juga aku tuh memang penasaran, pengen ngulik dan pengen pengen kupas tuntas nih ya pengalaman-pengalaman pribadi Teteh. Karena menurut aku Teteh ini orang yang luar biasa ya. Nggak seperti orang pada umumnya lah gitu ya, seperti aku gitu. Nah, kan di video sebelumnya Teteh tuh bilang katanya kalau misalkan ada orang yang ingin berbuat tidak baik di rumah Teteh, pasti yang ada di rumah ini juga bakalan turun tangan lah ya, intinya kayak gitu. Marah intinya kayak gitu ya kan. Nah aku tuh penasaran tuh, dari sisi mana aja atau ruangan mana aja nih terdapat sosok-sosok itu nih? Tepatnya bukan sosok ya. Tepatnya penunggu lah ya. Oke, penunggu itu adanya di mana aja gitu. Karena kan di sini, kenapa di sini ada penunggu, tapi di sini sih katanya setiap rumah di perumahan ini ada penghuninya ya. Karena konon katanya dulu sebelum dibangun perumahan ini itu di sini kebun karet katanya gitu. Dari kebun karet dibangunlah satu buah perumahan ternama di Cibubur. Ya pasti ada penunggunya semua. Tapi mungkin nggak sebanyak di sini kali ya, tapi nggak tahu juga ya. Cuman konon ceritanya kan kalau misalkan kebun karet itu kan pasti banyak banget sosok-sosok ya yang setahu aku gitu. Jadi ya mungkin mereka udah rumahnya di kebun karet tersebut, terus sekarang dibangun ya. Tetap mereka lah ya penghuni pertama lah gitu ya Teh ya. Iya pastinya gitu. Tapi aku penasaran nih, jangan-jangan tadi Teteh kan bilang nih kan sebelum kita syuting, Cak sini deh ikut Teteh deh. Teteh kan ngasih 6 titik nih ke aku. Jangan-jangan titik itu tuh yang ada penunggunya tuh, bener ya? Iya betul. Nah, sekarang Teteh ada di 6 titik. Kasih tahu aja Teh ke temen-temen titik-titik mana aja gitu. Di rumah ini kan ada 2 lantai. Di sini ada di dapur. Ada di garasi, ada di kamar, di toilet, terus di kolam, satu lagi di mana ya? Ruang karaoke. Ruang karaoke tentunya. Nah, jadi di 6 titik nih. Tapi jujur guys, tadi aku tuh kaget aja tiba-tiba Telsa tuh bilang, Caca sini deh ikut Teteh gitu ya kan. Ya udah aku ikut dong gitu ya kan. Nah terus tadi juga ada kejadian nih guys, aku kan kesini tuh kan lebih awal gitu ya kan. Jadi kan Telsa juga tadi baru pulang gitu ya kan. Jadi aku tuh nungguin gitu kan, jadi Telsa harus mandi dulu, dandan dulu. Nah guys, tadi mau tahu nggak ada kejadian di saat Telsa mandi guys. Itu tuh dengan sadar, dengan lantang itu ada suara guys. Dan itu suaranya tuh kenceng banget dan nyaring banget gitu. Itu suara apa sih Teh? Suara HI. Iya HI. 3 kali guys suaranya HI gitu. Kaget doang aku. Terus adiknya Teteh juga yang tadinya makan di kursi langsung nyamperin Teteh ke kamar mandi gitu ya kan. Tapi emang tuh nyata banget guys, asli. Aku juga denger gitu. Itu salah satunya ya Teh. Suaranya nyaring banget ya. Ya itu salah satunya ya. Iya itu salah satunya. Itu biasanya dari ruang karaoke. Ruang karaoke. Iya. Oke. Nah, jadi kalau aku boleh tahu di garasi itu sosok penunggunya itu apa sih Teh gitu? Di garasi itu sosok penunggunya kayak tinggi besar itu kayak genderuwo. Oh gitu. Iya. Teteh pernah melihat atau siapa yang pernah melihat? Dan ada ART juga pernah melihat. Kenapa biasanya orang yang niatnya kerja tidak baik di sini biasanya diperlihatkan. Oke. Gitu. Dan ART-ku itu baru 2 hari 3 hari langsung nangis minta pulang, ketakutan di sini. Oh, karena dia mungkin punya niat yang nggak bagus karena gitu ya. Karena aku bilang
kamu di sini niatnya kerja apa atau apa gitu, karena niatnya sudah tidak bagus. Jadi ya diperlihatkan sosok itu dan benar-benar berdiri tegak gitu. Nah, karena memang itu niatnya nggak bagus di sini kerja. Oke. Gitu. Terus kalau di dapur teh? Di dapur sosok perempuan. Perempuan ya. Beliau biasa suka masak, suka bersih-bersih dapur, suka beres-beresin piring, gelas, dan sendok. Itu ada beberapa saudaraku dan teman-temanku kadang bukan menyaksikan karena mungkin mereka itu tidak bisa melihat gitu. Kalau aku kan bisa melihat ya. Jadi cuma terdengar kalau tengah malam nih bunyi kontreng masak dan wangi sekali kayak bau bawang, bau masakan gitu, tapi dilihat nggak ada. Itu kalau misalkan penunggu yang di dapur itu masak teh, itu yang melihat kan cuma teteh aja ya. Terus kalau misalkan dia kata teteh bilang kayaknya dia tuh masak bau bawang ataupun apa, itu yang tercium itu tuh cuma teteh sendiri, apa yang lain juga ada tercium? Yang lain cium juga dan dengar juga suara sendok yang lagi dirapihin, suara piring treng trong gitu ya. Tapi mereka nggak bisa melihat sosoknya, tapi kalau aku lihat. Oh, gitu. Cuman mendengarkan suara dan mencium ya. Cuma mereka takut, ada apa gitu kan. Udah biasa lah. Jadi ya temanku yang sering kesini ya udah biasa. Gitu. Udah biasa. Terus yang di kolam teh? Di kolam sosok anak kecil. Oh, anak kecil. Cewek, cowok? Cewek. Oh, cewek. Di situ juga ada kejadian pada saat itu. Di situ kan kolam ikan koi ya. Di situ ada ikan kesayangan anakku tiba-tiba mati. Ini kenapa ya mati? Nah, aku melihat dong sosok anak itu, aku pukul katanya. Oh, kata sosok anak kecil itu dipukul sama ini dia. Ada apa-apa nih? Itu kan ikan sehat gitu, tiba-tiba kok mati gitu, kok kayak ada bekas lebam gitu loh. Bekas lebam gitu. Terus anak itu aku pukul katanya. Soalnya gigit tangan aku. Oh, komunikasi dong teteh. Aku kan bisa komunikasi kan, seperti yang aku jelasin ke Resa waktu itu. Oh my god. Nah, terus kalau yang di kamar teh? Di kamar itu sosok perempuan juga. Perempuan juga. Terus kejadian apa lagi yang pernah terjadi? Kejadian di kamar itu banyak sih ya. Ada beberapa kejadian di situ. Dan di situ kayak sosok ular gitu. Di kamar tidur teteh? Iya. Kamar utama? Kamar utama dan kamar bawah. Oh, sosok ular? Iya. Oh. Dan itu adikku juga waktu itu pernah ngerasain kayak di set gitu, kayak dililit gitu? Bukan dililit ya. Kayak dia lewat gini, keser gitu. Kayak gitu. Di saat tidur? Di saat tidur. Malam, siang? Malam dong. Oh, malam. Terus gimana tuh? Di atas juga perempuan juga berambut panjang gitu. Oke. Ya. Yang di ruang karaoke teh? Ruang karaoke apa ya? Sebut soalnya sekarang lagi ada. Oh, lagi ada. Oke. Maaf ya, nggak ada maksud apa-apa di sini, hanya pengen kayak Kunti. Oh gitu. Oh, mungkin tadi yang aku dengar gitu ya. Yang kita dengar lah ya. Teteh Kun-kun. Iya guys, jadi itu kita tuh nggak bohong ya, nggak ada yang disetting-setting ataupun yang dibuat-buat gitu. Emang benar asli guys, itu dengar banget guys. Itu yang aku rasa mungkin tuh di tangga kali ya. Jadi kebetulan itu kamar mandinya TL1 guys di bawah tangga gitu. Di toilet itu sesosok laki-laki tinggi besar. Itu ganteng loh. Oh, ganteng. Ya, itu yang suka ngintip aku mandi. Oh my god. Aduh, ya ampun. Gitu. Tapi nggak bisa sembarangan ya kalau menurut aku, kalau masuk ke rumah Elsa ini ya nggak boleh sompral, nggak boleh segala semuanya gitu. Itu di sini itu kalau ngomong sompral ya pasti ada yang marah. Pernah nggak karena ketidaktahuan tamu ataupun teman Elsa ataupun siapapun itu yang datang ke rumah Elsa, masuk ke rumah Elsa,
ya dia ngomong yang sompral ataupun dia ngelakuin hal sesuatu yang tidak baik di rumah ini, ada nggak? Pernah banget. Pernah. Bukan hanya temen, ada saudaraku juga. Ada, aku cerita, temenku masuk ke sini, tiba-tiba dengan juteknya ya, dengan ngomongnya, ih rumah si Elsa kok nggak enak banget ya, auranya itu nggak bagus. Jadi rumahnya itu gelap, dia bilang, rumahnya gelap dan kayak apa ya, nggak seger aja, dia bilang, nggak enak banget dah pokoknya, auranya tuh jelek banget katanya. Pas begitu masuk hawanya panas, nggak ngenakin deh, nggak bikin betah gitu. Dia ngomong kan ke salah satu saudara aku gitu, tiba-tiba pulang dia sakit, nggak bisa bangun juga. Oh my god. Dan dia telepon, Elsa, gue pulang dari rumah lu kok gue sakit nggak bisa bangun, kenapa ya? Loh, kenapa? Aku bilang gitu. Tadi kayaknya gue ada berucap salah kali ya, katanya gitu. Sorry banget ya, kalau misalkan gue salah. Emang kamu ngomong apa? Gitu. Aku pura-pura nggak tahu aja ya. Iya, sorry lah kalau gue salah, banyak salah atau apa gitu. Kenapa? Kenapa? Enggak, terus. Udah mendengar ya di atas ya, bunyi drum ya, Iya. itu biasa. Guys, barusan dengar suara drum guys. Itu biasa. Itu di ruang karaoke tuh ada drum kan, di situ kan tadi. Tadi yang di atas itu Iya ya? betul, itu kosong banget di situ. Ya udah pasti kalau malam suka bunyi gitu. Dan itu pun bukan simbalnya atau apanya, yang bassnya itu guys, duk gitu. Aduh. Oke, Teh, terus ada kejadian apa lagi? Nah, yang tadi kan belum selesai tuh. Setelah itu aku bilang ya, kamu nggak boleh ngomong yang enggak ya, aku bilang gitu. Coba dah, kalau ngomong yang benar, aku bilang gitu. Iya sorry lah, gue salah gitu. Akhirnya ya udah, coba kamu minta maaf dalam diri kamu sendiri dengan tulus. Pasti kamu nggak akan kayak gitu. Dan dia minta maaf, besoknya bangun lagi. Oh gitu, udah bisa bangun Iya. lagi, bisa berdiri dan bisa jalan. Iya. Aduh, luar biasa sekali ya. Berarti memang penunggu di rumah ini paling nggak suka ya di... Pokoknya bukan hanya itu, kita ngomong sompral pun ya nggak boleh. Seperti saudaraku waktu itu di sini nemenin aku pada saat itu, suamiku lagi pergi ke luar negeri ya. Terus aku ditemenin sepupuku di sini. Malam-malam biasa kita suka ngopi, suka main kartu, biasa-biasa ya sama saudaraku juga di sini gitu. Tiba-tiba terus sekitar jam 12 malam, pintu itu kan kebuka, pintu arah ke dapur tadi ya, ke arah dapur terus ke garasi itu kebuka kan. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, pak gitu. Ketutup sendiri pintunya ya, ketutup sendiri. Otomatis kan kita semua kan nengok ke belakang dong. Gitu. Hah, aya naon katanya gitu kan. Kata saudaraku, aya naon gitu. Udahlah itu biasa, aku bilang gitu. Ah jurig ya gitu. Ya udah ya kan, jurig enggak ada jurig, aku bilang gitu. Terus ada sepupu satu lagi ya. Wah, cieun euy katanya gitu, takut ya, takut. Katanya, kata sepupu yang satu lagi, kalau memang ada jurig katanya, coba buktikan. Kan sekarang udah kututup tuh pintu, buka cing katanya, cing buka katanya gitu. Gue pengen lihat cing buka katanya gitu. Ditantang dong. Ditantang ya, sama saudaraku tuh ditantang. Terus aku bilang gitu, kamu tuh ngomong kayak gitu loh. Aku bilang nggak usah ngomong kayak gitu loh, ngomong nggak boleh sompral. Aku bilang gitu. Pengen tahu aja teh katanya gitu. Bener apa enggak tuh di sini ayah penghuni nak cenah gitu. Nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe apa kebuka lagi, kebuka lagi tuh pintu. Padahal itu dengan keadaan kan bener-bener rapat banget. Udah. Makanya kata sepupu satu lagi, makanya nggak boleh kayak gitu ngomong. Iya dia mah sompral ngomong teh gitu kan, kayak gitu ya. Udah, penasaran sekali deh katanya. Cing buka deh cenah gitu. Coba buka lagi pintunya kalau memang bener ada. Kan biasanya 3 kali katanya gitu. Nggak nyampe berapa detik, buka. Kebuka kan pintu. Coba tutup sekali lagi katanya kan. Tadinya kan setelah
kebuka itu kan sendiri ketutup, minta dibuka kebuka, coba tutup sekali deh dia bilang gitu. Nggak nyampe beberapa detik ketutup, pak, kencang banget sampai apa, kalau kata bahasa Sunda mah ener tuh apa ya, goyang bergetar gitu, bergetar gitu kayak itu. Makanya kamu tuh nggak boleh ngomong macem-macem, aku bilang gitu. Udah diam, pucat dia mukanya. Kamu tuh nggak boleh loh macam-macam kayak gitu loh. Iya, hampura teh katanya gitu, minta maaf teh katanya gitu, sorry penghuni anu aya di dieu katanya gitu. Udah ya anggap ya udah lupa lah, udah gitu. Karena kan aku kebiasaan kalau tidur itu suka tengah malam gitu kan, suka malam gitu. Sepupuku satu lagi itu menyaksikan meja makan, kan ada meja makan, ada kursinya gue ini tarik sendiri, set, bergerak sendiri. Wah, teriak dong dia, teh itu naon katanya, itu apa katanya. Jadi kursinya itu kayak, kan kursi makan kan kalau nggak dipakai ditutup ke dalam kan, ya ini sendiri, maju sendiri. Gitu. Dan sayang banget waktu itu CCTV, aku belum pasang CCTV di rumah. Jadi kalau ada CCTV mungkin udah kerekam, udah kelihatan kerekam ya. Tapi nggak ada. Tapi ada CCTV pun ada yang bisa kerekam, ada yang enggak. Biasanya seperti itu ya. Udah, ini ketakutan, udah tidur aja gitu udah. Kan udah biasa seperti itu kan ya. Udah, ya omong punya omong ya, kalau diceritain kan panjang ya, gitu. Omong punya omong panjang lah ceritanya. Jadi besoknya nih, besoknya kok aku bangun, aku turun dari lantai 2, kok dia belum bangun tumben gitu. Biasanya udah bangun, udah pagi, ini udah jam 10 kok belum bangun gitu. Aku buka pintu dong, pintu kamar gitu. Kamu kunaon? Kamu belum bangun? Sa gitu. Teh gitu. Naon, aku bilang, ya aku nggak bisa hudang katanya gitu, nggak bisa hudang katanya, nggak bisa bangun katanya gitu. Kenapa? Nggak tahu nih, kaki susah digerakin gitu. Aduh kacau, aku bilang gitu kan, kacau, kenapa ini anak gitu. Wah, jangan-jangan ada kejadian ada hubungannya dengan kejadian semalam ya gitu. Aduh, aku bilang matak natong, aku bilang kamu tuh tong sompral ngomong teh gitu. Aku bilang nggak boleh sompral ngomong itu, aku bilang gitu. Ayo coba kamu dalam hati kamu minta maaf sama yang ada di sini, kamu nggak akan sekali-kali lagi kayak gitu. Aku berusaha sebisa-bisa aku balurin kakinya dua-duanya pakai minyak, dan aku doain. Aku bilang ya sama penunggu di sini minta maaf ya, sepupuku ngomongnya udah sompral. Tolong di kakinya dibaikin lagi kalau memang ini kamu yang bikin, aku bilang, atau penghuni sini yang bikin, tolong. Aku bilang saudaraku udah minta maaf gitu. Aku sapulah, usap urut-urut gitu. Ada mungkin sekitar 2 jam ya, udah bangun, bisa jalan lagi. Bisa jalan lagi, iya, bisa bangun. Dan di situ dia kapok sekapok-kapoknya. Mungkin kalau nanti dia nonton pasti ingat semua dia. Kalau nanti nonton pasti ingat semua dengan kejadian itu. Ya nanti kalau mau dipanggil dia narasumber silakan, pasti dia cerita semua. Bisa dia. Sekarang di mana saudara Tete itu? Ada di Garut. Oke. Dan kejadian di sini tuh bukan sekali 2 kali, banyak. KRT pun nggak bisa bangun ada. Ada ya? Iya. Guys, nggak boleh macam-macam guys kalau datang ke rumah Elsa ya guys ya. Kalau tujuannya ke sini baik, tidak akan pernah ngerasain apa-apa. Tadi aku tanya nih sama Resa, tadi pas begitu masuk ke sini gimana rasanya? Ya nggak gimana-gimana. Karena niatnya baik. Coba kalau niatnya tidak baik, baru sampai pintu depan juga nggak akan bisa masuk. Ya, cuma disambut dengan itu tadi yang lagi mandi. Yang HI itu ya. HI itu tadi. HI-nya 3 kali ya? 3 kali guys, itu kenceng banget guys. Sumpah. Nyaring banget ya? Nyaring banget suaranya guys. Aduh, luar biasa banget ya pokoknya. Aduh, Teteh. Waktu itu juga ART ku gitu. Di sini tuh kan kalau misalkan orang yang niatnya tidak bagus datang ke sini pasti akan terjadi sesuatu gitu. Kayak ART ku yang baru 2 hari diliatin sosok genderuwo, dia sampai nangis-nangis, itu niatnya sudah tidak bagus. Gitu. Jadi akhirnya pulang baru 2 hari, 3 hari ya waktu itu. Jadi udah langsung pulang. Nah, ART ku dulu juga aku sengaja ya kalau ada orang kerja biasa
taruh Guys, uang. denger lagi guys. Suara drum ya guys. Itu udah Aduh. biasa, itu udah biasa. Oke. Jadi pada saat itu aku taruh uang sengaja ya. Makin kenceng kan? Guys, serius guys. Makin kenceng. Serius guys ini guys. Nanti kalau kerekam sini bagus deh. Iya, nggak Bunyinya tahu ya. kedengeran atau Iya. enggak ya guys ya, soalnya ini bener kedengeran karena kalau kita naik tangga nih lantai 2 itu posisinya itu drumnya itu ada di ujung sana ya Teh ya, Betul. dekat bawah meja Iya. makan ya. Nah itu suaranya sekarang ada di sana guys. Gitu dari tadi ya Teh ya, duk Iya. gitu. Garaksi, dapur, kolam, kamar, ruang karaoke, toilet, 6 guys. Dan dulu juga Ada semua dan berbagai macam. nah, sebelumnya juga kan di video-video sebelumnya Teh saya itu meninggal mati suri di umur 6 tahun, jam 6 dan hidup kembali jam 6 sore. Jadi masih berhubungan dengan angka 6 ya guys ya. Nah, sebenarnya ada apa nih di angka 6 sebenarnya gitu ya kan. Tapi ya udahlah kita nggak usah menggali lagi ada apa dengan angka 6. Yang jelas di sini aku ya mungkin ya nggak ada yang merasa terganggu kan kita bikin konten ini yang di rumah ini Teh. Kita kan niatnya baik. Nah gitu. Aku kan ya. membantu Resa bikin konten juga. Jadi niatnya baik kan. Oke. Nah mungkin nanti next video kita coba menelusuri lah guys ya rumah Telsa. Nanti aku bakalan ngomong dulu sama Telsa, izin dulu sama Telsa gimana nih Teh kalau misalkan kita menelusuri rumah Telsa ya Teh ya. Boleh. Yang tadi aku sebutin area garasi, kamar, toilet, ruang karaoke boleh kok. Kolam. Oke. Boleh. Menarik guys ya, kayaknya mungkin next video kita akan menelusuri nih ya guys ya dan Boleh. apa ya ngeri-ngeri sedap juga ya guys ya. Nggak apa-apa. Kalau kan aku bilang tadi, kalau niatnya baik nggak akan kenapa-kenapa kok. Ya. Gitu. Oke. Nah thank you ya, makasih Sama-sama. banget gitu ya kan. Semoga nanti project kita ke depannya yang untuk menelusuri rumah Teteh ini berjalan dengan lancar juga. Amin. Dan semoga tidak ada kejadian-kejadian yang gimana-gimana gitu ya. Ya mungkin aku juga dalam hati mungkin bakalan izin nanti sama yang ada di rumah ini gitu ya kan. Ya kalaupun memang ada ya sedikit-sedikit ya itu mungkin hal biasa kali ya Teh. Ya, kalau gitu. ngerasain apa dikit-dikit ya memang hal biasa, nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak diganggu sedemikian rupa. Asal kita nggak usah usil Dan sompral aja dan gitu ya. sompral, sosok mereka juga nggak akan kenapa-kenapa. Oke. Gitu. Oke lah Teh, makasih banyak ya udah. Kalaupun mau lihat semuanya, kalau mau dibuka nggak apa-apa. Jangan. jangan. Makasih ya Teh ya. Seperti adikku juga ditutup buka. Dia bukan buka, maksudnya ketutup udah kebuka lagi, ketutup kebuka lagi. Sekarang lagi kebuka nih, saya mau tutup. Oh, abis ini mau nutup Iya. gitu. Oh, berarti aku bisa lihat dong ya. Hah? Bisa lihat dong aku Bisa ya. lihat. Maksudnya bisa lihat Teteh menutup. Adek Teteh bukan aku yang mau di. Kalau mau dibuka nggak apa-apa. Enggak ya guys ya. Ya Teteh, pokoknya makasih banyak ya, Ya, udah datang sama-sama, ke Reza. udah datang. Maksudnya makasih banyak udah nyisain waktu lagi nih buat aku. Nah, pokoknya nanti ya Teh ya, nanti kita atur lagi kapan Boleh, waktunya untuk menelusuri gitu ya kan. Boleh. Ya sesekali lah ya guys ya, kita bikin sesuatu konten yang berbeda ya. Jangan kita undang narasumber, ya kita langsung explore tempatnya gitu ya kan. Nanti explore nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Teh? apa-apa. Oke lah. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Dan thank you buat kalian yang udah terus dukung channel aku. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian jangan lupa untuk subscribe biar aku tambah semangat lagi untuk bikin konten-konten cerita horor ya guys ya. Dan kalau misalkan nih kalian punya pengalaman pribadi ya, cerita horor ataupun mistis, kalau misalkan kalian nggak males dan kalian lagi rajin, kalian tulis aja lah ya cerita-cerita kalian itu. Nanti kalian bisa kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Nanti kalau misalkan aku pas nggak ngundang narasumber, mungkin aku bakalan menceritakan cerita-cerita pengalaman kalian ya guys ya. Oke guys, sampai ketemu di cerita Resa selanjutnya.